Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang relasi dan fungsi yang diajarkan di kelas 8 SMP. Oke, kita langsung saja soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 kita ditanyakan tentang relasi. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa relasi merupakan hubungan antara dua himpunan yang menghubungkan. Oke, kita perhatikan bersama-sama bahwa di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya terdiri dari 0, 2, 4, dan 6. Anggota yang satu itu dihubungkan dengan 2, 2 dihubungkan dengan 4, 3 dihubungkan dengan 6. Maka kalau kita cari relasi dan kita perhatikan bahwa 1 merupakan setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6. Sehingga kita dapat bahwa relasi untuk dua himpunan ini adalah setengah dari. Oke, atau setengahnya dari. Nah, jadi relasinya adalah 1/2 dari. Seperti itu. Lanjut soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 kita bisa perhatikan bahwa 1 dihubungkan dengan 2, dihubungkan dengan 3, dihubungkan dengan 4, dihubungkan dengan 5. Jika kita lihat lebih dari 1 lebih dari 2 itu salah. Maka kemungkinan ini kurang dari. 1 kurang dari 2 betul, 1 kurang dari 3 betul, dan seterusnya. Begitupun yang 2. 2 kurang dari 3 betul, 2 kurang dari 4 betul. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa relasi dari dua himpunan ini adalah kurang dari. Oke. Jadi relasi itu merupakan hubungan di antara dua himpunan. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian diberikan relasinya adalah 2 kurangnya dari. Maka perintah pertama, buatlah diagram panah untuk himpunan di atas. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kita tulis dulu seperti ini. Kemudian kita tulis ada berapa anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk himpunan B terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya ini 4, oke, ini 5. Selanjutnya kita hubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan menggunakan relasi 2 kurangnya dari. 1 itu 2 kurangnya dari 3 tentunya. 2, 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5, dan 4, 2 kurangnya dari 6. Maka inilah bentuk dari diagram panah untuk kedua himpunan di atas. Oke, pertanyaan 1 sudah, kita lanjut ke pertanyaan 2. Tentukan fungsi atau bukan fungsi pada himpunan di atas. Nah, fungsi itu syaratnya apabila setiap anggota di himpunan A tepat memiliki satu pasangan di B. Maka kita lihat di sini bahwa semua anggota himpunan H tepat memiliki satu pasangan di B. Maka jawabannya ini termasuk ke dalam fungsi. Pertanyaan ketiga, tentukan himpunan pasangan berurutan di atas. Maka untuk himpunan pasangan berurutan, kita buat kurung kurawal, kemudian nyatakan saja 1 dengan 3, koma, kemudian 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 5, dan terakhir 4 dengan 6. Nah, ini soal untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan domain, kodomain, dan range. Nah, domain itu merupakan daerah hasil. Domain itu merupakan daerah asal. Maka domain itu berada pada himpunan yang pertama. Sehingga kita tulis saja domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomain itu merupakan daerah kawan, yaitu ada di himpunan yang kedua atau bisa saja himpunan B. Kita tuliskan semua anggotanya 0, 2, 4, dan 6. Selanjutnya ada range. Apa itu range? Range adalah daerah hasil atau daerah kawan yang dia memiliki pasangan di daerah asal atau di A. Maka hanya ada 3 anggota saja himpunan daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal, yaitu 2, 4, dan 6. Oke.
Nah, ini untuk mencari domain, kodomain, dan range. Selanjutnya, suatu fungsi dirumuskan dengan f pada x sama dengan 8x tambah 2x kurang 5. Pertanyaannya, berapakah nilai dari f pada 2? Oke, kita lihat di sini bahwa f pada x sama dengan 8x ditambah 2x dikurangi 5. Kemudian di soal f pada 2. Nah, di sini x-nya kita ganti dengan 2 atau substitusi dengan 2. Sehingga nilai 8x ini x-nya kita ganti dengan 2, kemudian 2x diganti dengan 2 dan kurang 5. Oke, kita kalikan 8 kali 2 16 ditambah 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 5. 16 ditambah 4 20, 20 dikurangi 5 hasilnya adalah 15. Maka jawabannya untuk f pada 2 adalah 15. Lanjut. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Fungsi f ditentukan dengan rumus f pada x sama dengan ax tambah b. Jika f pada 4 sama dengan 3 dan f pada 7 sama dengan 9, tentukan nilai dari 4a tambah 3b. Dalam soal ini kita diberitahu bahwa rumusnya adalah f pada x, ax tambah b. Kemudian ada 2 yang kita ketahui lagi, f pada 4 sama dengan 3 dan f pada 7 sama dengan 9. Maka kita hitung satu-satu dulu. F pada 4 sama dengan 3. Rumusnya adalah f pada x sama dengan ax ditambah b. Karena yang pertama itu f pada 4 sama dengan 3, maka kita lihat bahwa x-nya itu diganti dengan 4. Sehingga dan f pada 4 itu sama dengan 3. Maka kita ganti f pada 4 itu sama dengan 3 sama dengan x kita ganti dengan 4. Jadi 4 kali a sama dengan 4a ditambah b. Oke, ini persamaan pertama. Selanjutnya kita pakai yang f pada 7 sama dengan 9 dengan rumus yang sama. F pada x sama dengan ax ditambah b. Nah, selanjutnya f pada 7 sama dengan 9. X-nya kita ganti dengan 7 dan f pada 7 sama dengan 9, maka kita ganti langsung dengan 9. 9 sama dengan x ini karena sama dengan 7 kita ganti dengan 7. 7 kali a hasilnya adalah 7a ditambah b. Ini persamaan kedua. Oke, selanjutnya kita tinggal eliminasi dua persamaan ini. Kita lanjutkan. Persamaan pertama sudah di bahwa tadi diketahui persamaan pertama itu 4a ditambah b sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua yaitu kita cek lagi persamaan kedua 7a tambah b sama dengan 9. Oke, 7a tambah b sama dengan 9. Nah, karena di sini angka b sama, keduanya koefisiennya 1, kita tinggal hilangkan saja dengan cara dikurang. 4 kurangi 7 sama dengan min 3a. 1 kurangi 1 0, maka b-nya hilang. 3 kurangi 9 sama dengan min 6. Sehingga kita dapat bahwa A-nya itu adalah min 6 dibagi min 3. Min bagi min plus, 6 bagi 3 hasilnya 2. Oke, A sudah dapat, kita tinggal mencari B dengan cara substitusi ke salah satu persamaan. Kita substitusi ke persamaan 4A tambah B sama dengan 3. Karena A-nya kita sudah dapat 2, kita ganti A di sini menjadi 2. 4 kali 2 ditambah B sama dengan 3. 4 kali 2 8 ditambah B sama dengan 3. Maka B nya adalah 3. Karena ini positif pindah menjadi negatif, B menjadi 3 kurangi 8 hasilnya adalah min 5. Kita dapat B sama dengan min 5. Maka di pertanyaan dicari adalah 4A tambah 3B. Oke, kita cari hasil dari 4A tambah 3B. Nah, karena kita tahu nilai A adalah 2, artinya 4 dikali 2 ditambah 3 dikali B-nya min 5. Oke, kita kalikan 4 kali 2 8, 3 kali min 5 min 15. Maka hasilnya adalah 8 tambah min 5 yaitu min 8 ditambah min 15 adalah min 7. Maka jawabannya adalah min 7. Kita lanjut soal berikutnya. Jika A
A, B, C, dan B 1, 2, 3, 4, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, maka banyaknya pemetaan yang mungkin rumusnya adalah jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A. Oke, kita hitung jumlah anggota B itu ada 4 anggota, 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4. Sementara jumlah anggota A itu ada 3, 1, 2, 3, kita pangkatkan 3. Sehingga jawabannya adalah 4 pangkat 3 atau 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika A 1, 2, 3, 4 dan B X di mana 5 X lebih dari 5 dan X kurang dari 10 dan X harus bilangan ganjil. Maka ditanya pemetaan dari A ke B. Ini rumusnya sama seperti soal berikutnya, yaitu jumlah anggota B, ingat B dulu, baru dipangkatkan dengan jumlah anggota A jika dari A ke B. Nah, kalau sebaliknya, kalau dari B ke A, maka jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B. Jumlah anggota B kita harus cari dulu. X lebih dari 5, tapi X kurang dari 10, maka kita bisa mulai dari 6 karena lebih dari 5, tapi dengan syarat ganjil. Maka yang lebih dari 5 dan bilangan ganjil adalah angka 7 dan 9. 7 dan 9 karena yang ditanya adalah ganjil, sehingga anggota B itu hanya ada 2. Nah, NB-nya itu adalah 2, kemudian NA-nya atau jumlah anggotanya adalah 4. Sehingga hasilnya ada 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, terima kasih. Untuk beberapa soal kita sudah bahas. Ada beberapa soal lagi nanti kita akan bahas di video berikutnya. Assalamualaikum.